Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas A Perlindungan dan Kesehatan Hutan, saya Fauzan Sakinata dengan NIF 11190, saya sebagai ketua kelompok. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Pralamsyah dengan NIF 11280, saya sebagai anggota kelompok. Halo semuanya, kenalin nama aku Ustaz Syarif dengan NF 11278. Halo, saya Anissa Diva Rahmawati dengan NIF 11236. Halo semuanya, nama saya Syafira Fatin Nurmufida dengan NIF 11342. Halo semuanya, nama saya Zahra Naifas Wanita Muazzam dengan NIF 11204. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isela Maharani dengan NIF 11242. Penari laut dapat mencapai ketinggian hingga 40 meter dengan batang lurus, kulit batang berwarna coklat keabu-abuan, dan mengeluarkan getah aromatik khas bila terluka. Daunnya majemuk, berwarna hijau mengkilap, dan membentuk tajuk yang rimbun dan teduh. Pada musim berbuah, kenari laut menghasilkan buah berbentuk lonjong, keras, dan mengandung biji yang kaya minyak nabati, serta bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, daging bijinya bisa dimakan dan menjadi sumber pangan alternatif di berbagai daerah. Namun, pada tanaman kenari yang kami temukan, terdapat penyakit yang disebabkan oleh alga hijau parasit atau Cephalourus virascens. Alga hijau parasit ini bersifat patogen pada tanaman tropis, menyerang daun, ranting, ataupun batang muda dan menimbulkan bercak berwarna hijau, oranye, korenan, dan ada putihnya. Ia mengandung klorofil dan dapat berfotosintesis sendiri, berbeda dengan jamur parasit yang sepenuhnya bergantung pada inangnya. Tetapi, ia menyerap sebagian nutrisi dan air dari jaringan inang sehingga bersifat parasitik. Selain menyerang tanaman kenari, patogen ini juga menyerang berbagai tanaman berkayu tropis seperti mangga, teh, kopi, jambu, dan beberapa spesies kehutanan tropis lainnya. Patogen ini menyebabkan kerusakan jaringan, daun, ataupun ranting, seperti bercak, nekrosis, dan pengeringan, menghambat fotosintesis tanaman inang, dan bisa menurunkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Ia dapat berkembang biak di lingkungan yang lembab dan teduh, di kelembapan yang di atas 80%, di daerah yang curah hujannya tinggi, dan pohon yang tajuknya rapat atau sirkulasi udaranya buruk. Dampak utama dari deforestation terhadap tanaman adalah penurunan fotosintesis, alga yang menutupi stomata atau pori-pori daun, menghalangi pertukaran gas dan mengurangi laju fotosintesis secara keseluruhan. Penurunan produksi pada tanaman seperti kelapa sawit, cadangan alga yang menyebabkan penurunan laju fotosintesis yang berdampak langsung pada penurunan ukuran tandan dan kandungan minyak serta resiko kematian tanaman jika parah. Untuk kerusakan fisik, daun menyebabkan lesi bulat sedikit membengkak yang dapat menyatu dan merusakkan jaringan daun. Batang dan ranting, pada batang muda atau ranting yang lemah dan dapat menyebabkan retakan pada kulit kayu dan pucuk. Klorosis, infeksi parah dapat menyebabkan klorosis atau menguningnya daun dan pengguguran daun sebelum waktunya. Selanjutnya, penyakit yang kami temukan adalah penyakit tepi daun mengering. Penyakit ini ditandai dengan tepi daunnya tampak berubah warna menjadi coklat ataupun kekuningan. Biasanya dimulai dari pucuk atau sisi daun dan menyebar ke bagian tengah. Hal ini disebabkan karena stres air, baik akibat penyiraman kurang ataupun penyiraman berlebihan yang menyebabkan akar sulit menyerap oksigen, serta kurangnya kelembapan udara, pemupukan berlebihan, kekurangan kalium, dan penyakit seperti bercak daun akibat jamur. Terdapat beberapa solusi untuk penyakit tepi daun mengering. Yang pertama, penyebab dari tepi daun mengering adalah masalah air, yang mana terjadi dehidrasi pada ujung-ujung daun. Hal yang perlu dilakukan yaitu fokus pada drainase tanaman dengan menyiram tanaman secara rutin di pagi hari dan hindari membiarkan tanah mengering sepenuhnya. Yang kedua, tepi daun yang mengering terjadi karena kekurangan kalium. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemupukan. Tepi daun yang mengering terjadi karena kekurangan kalium.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemupukan yang mengandung unsur hara mikro dan makro yang seimbang sesuai dengan dosis anjuran. Yang ketiga, dapat dilakukan pemangkasan pada daun yang mengering. Potong ujung daun yang sudah kering dengan gunting tajam dan steril sehingga dapat membantu penampilan tanaman dan mengarahkan energi tanaman ke pertumbuhan baru yang sehat. Penyakit tepi daun mengering pada tanaman dapat menimbulkan beberapa dampak yang serius, memengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitasnya. Secara umum, dampak-dampaknya yaitu yang pertama, dampak pada kesehatan tanaman itu bisa menurunkan vitalitas, hambatan pertumbuhan, kematian jaringan, dan kerusakan akar. Yang kedua, dampak pada proses fotosintesis, yaitu bisa menghambat fotosintesis dan fotosintesis tidak efisien. Yang ketiga, dampak pada produktivitas tanaman. Dapat menurunkan hasil panen, penurunan kualitas buah, dan bunga mudah rontok. Yang keempat, dampak pada estetika. Penampilan tidak menarik dan hilangnya warna cerah. Yang kelima, dampak pada penyebaran penyakit, yaitu melalui penyakit. Yang kelima, dampak pada penyebaran penyakit, dapat penyebaran infeksi dan melemahkan tanaman. Ada beberapa solusi penanggulangan bercak daun. Yang pertama, sanitasi dan pemangkasan. Segera bersihkan dan musnahkan semua daun yang terinfeksi, baik yang sudah gugur maupun yang masih menempel. Lakukan pemangkasan pada kanopi pohon untuk meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi sinar matahari, sehingga daun lebih cepat kering dan tidak berat. Yang kedua, perbaiki kesehatan tanaman. Berikan pemupukan berimbang, misalnya NPK seimbang, hindari kelebihan nitrogen, dan atur penyiraman. Siram di pagi hari, hindari membasahi kanopi agar pohon kenari tumbuh sehat dan lebih tahan terhadap stres dan serangan penyakit. Dan yang terakhir adalah lakukan pencegahan. Tindakan paling efektif adalah pencegahan. Lakukan pemangkasan rutin dan aplikasikan fungisida tembaga sebelum atau di awal musim hujan untuk melindungi daun-daun baru agar tidak terinfeksi.